selamat pagi, siang, sore, maupun malam, sahabat si Tomcat, Semi Toko Minimarket. Kembali lagi bersama kami, Toko Senja Cirebon. Sekali lagi, bukan untuk maksud menggurui. Channel ini kami buat untuk sekedar informasi maupun berbagi pengalaman sekitar dunia retail. Oke, sebelum melangkah jauh, kita akan membahas satu persatu tentang poin-poin mengapa memilih usaha ini. Ya, usaha ini pertama kali kita jalankan ketika wabah corona masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret kalau nggak salah waktu itu. Ada berita di Depok dan sebagainya, di televisi berkeliaran. Saya pikir apa? Corona ini seperti SARS. Artinya 3-6 bulan, that's it, beres. Tapi alhamdulillah berkah corona ini yang berkepanjangan, saya jadi gak bisa kerja kembali selama 1 tahun 8 bulan. Sampai akhirnya corona masuk bulan 3, bulan 6 akhir, menginjak ke bulan 7, kita bertekad untuk berjualan. Dimulai dari satu produk, yaitu apa? Tisu. Ya, setelah mendapatkan distributor tisu, kita mendapatkan 3 produk. Satu karton Paseo besar isi 250, satu karton Paseo isi 50 lembar, dan satu karton Nice isi 180. Pertama yang kita jalankan waktu itu adalah konsep mobile. Jadi kita cari spot mana sekiranya tempat yang ramai, banyak orang lalu lalang. Kita kebetulan waktu itu cuman pakai meja lipat. Meja lipat banyak didapatkan di marketplace ataupun di toko online lainnya, itu dengan harga 250.000 kalau nggak salah waktu itu. Kita mulai nongkrong pinggir jalan. Kita bawa produk 3 tisu, 1 meja lipat. Habis itu sambil berjalannya waktu, dengan 3-6 bulan kita ngelihat peluang lain ketika kita display di pinggir jalan, mobiling, banyak konsumen kita mulai berdatangan dan menanyakan produk lain. Saya masih ingat waktu itu Soclean Liquid kita masih belum tahu dapat barang murah dari mana, tapi waktu itu saya nggak kehilangan akal. Belanja bulanan kita, stok bulanan kita di lemari waktu itu kita bawa. Kita juga nggak tahu waktu itu dapat beli berapa. Kita cuman pengen menjaring konsumen lebih banyak lagi. Jadi waktu itu kita harga spekulasi. Ini harga berapa nih, gue bilang. Saya tanya konsumen, ibu biasa dapat harga berapa? 15. Oh, 15. Ya udah boleh deh, Bu, 14. Gue bilang seperti itu. Simpen nomor HP saya ya, Bu, gue bilang gitu. Berjalannya waktu, ibu itu mulai repeat order karena kebetulan setiap sore ibu itu mengantarkan anaknya untuk ekstrakurikuler di daerah tersebut. Ya, waktu itu kita mobile di lapangan Bima Cirebon. Kebetulan itu spot buat olahraga. Orang-orang tiap sore banyak di situ. Kita mulai nganpas mobiling itu dari jam 2 sampai jam 5. Kita lihat prospeknya. Jadi kebetulan udah waktu itu dari pagi, siang, sore itu yang memungkinkan kita buat jalan yaitu pada sore hari. Sambil berjalannya waktu, kita terus tekunin, kita banyakin produk, sampai akhirnya kita berpikir, wah, kalau seperti ini terus kita tidak akan berkembang. Sampai akhirnya kita baca situasi. Kebetulan untuk di Bima sendiri tiap hari Minggu ada Car Free Day. Waktu itu kita mulai hunting tempat, kita keliling-keliling. Kebetulan saya tandain mana yang kosong, mana yang berpotensi buat berjualan, dan akhirnya saya menanyakan untuk tempat di daerah itu yang kosong enggaknya, kita bersosialisasi sama pedagang yang di sekitar situ. Sampai akhirnya saya punya lapak di situ. Saya tempatin punya orang dulu karena orangnya nggak berjualan. Setelah 3 minggu saya di tempat yang sama, akhirnya orang tersebut yang saya tempatin mulai berdagang.
Akhirnya kita mulai mepet ke tempat lain. Saya mulai ya SKSD lah. Bang, jualan apa? Gue bilang. Saya mau dagang, ikut nih, gue bilang, lapak 1 meter gitu. Mulai dari situ boleh. Sampai akhirnya next dan next. Di minggu berikutnya kita ada lapak sendiri tanpa beli. Kebetulan di lapak tersebut di coupling-couplingkan. Kita tiap minggu berjualan di situ, tapi cuman dikenakan uang retribusi seharga Rp5.000 gitu. Setahun berjalan, saya ada modal, saya baca peluang lagi, saya kembangkan. Saya waktu itu sempat sewa toko, sewa kios, yang dimana untuk perhitungannya mungkin bisalah kekejar bahasanya. Kios waktu itu sebulan seharga 500.000. Kalau kita rata-ratakan 30 hari tanpa kita libur bahasanya, tanpa kita sakit bahasanya, sekitar perharinya kenanya di 16.000. Boleh nih gue bilang masuk gitu kan. Tapi ada beberapa kesalahan yang saya jalanin ketika waktu buka toko konsep yang kontrak seperti itu. Kita nggak memperhitungkan sewa listrik, bayar listrik. Bayar listrik waktu itu sendiri. Kebetulan saya ada freezer untuk ice cream, ada showcase, sama dispenser buat kopi. Itu di 2 minggu berjalan udah sekitar 150.000 sendiri. Ketika saya kalikan sebulan 4 minggu, artinya nih 300.000 nih gue bilang ya. 300.000 udah 10.000 sehari, ditambah kontrakan 16.000. Katakan untuk setidaknya kos kita sendiri itu 30.000, sama kontrakan dan listrik itu sekitar 30.000 per hari. Kalau di jumlah rata-rata 900.000 nih kurang lebih nih gue bilang. Harus ada fee yang kita dapat dari usaha ini. Setelah kita jalankan, saya menemukan permasalahan lagi. Ketika waktu itu toko di pinggir jalan yang namanya jalan raya, itu ternyata tantangannya selain panas, terus kita nungguin pembeli dengan ngejogrok, diem segala macam, debu. Nah itu tantangannya, itu debu. Jadi emang mau nggak mau kita persekian menit harus kontrol produk kita bersihin pakai kemonceng segala macam. Di situ saya terus olah, sehingga yang saya pertimbangkan, wah nggak bisa nih kayak gini terus nih gue bilang. Kalau rata-rata oke lah 900 kurang lebih kos kita sebulan, kita bulatkan 1 juta kali setahun 12 juta, bagi kita nggak mungkin, nggak masuk gue bilang. Mending kita bahasanya spekulasi. Kita baca situasi sekitar rumah kita modalin itu rumah, tapi bahasanya ngeluarin 10 juta. Contoh kata kita bikin semi permanen, tapi bisa dipakai selamanya gue bilang. Nah jadi dari sekian perjalanan 1-2 tahun lah, 1-2 tahun saya geluti di bidang ini. Alhamdulillah, dari mulai konsep mobile, sewa ruko gue bilang, pasar mingguan, sampai saya punya tempat sendiri yaitu di rumah. Untuk keuntungannya sendiri, kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga. Artinya ketika nggak ada pembeli, kita stay di rumah, kita nemenin istri. Tapi ketika kita ngontrak di pinggir jalan, waktu kita nggak ada. Karena saya ambil untuk mobilenya di pagi hari, dari jam 6:30 sampai jam 11. Waktu duhur kita pulang. Setelah duhur saya mulai lagi ke toko. Nah, toko sampai jam 9 malam. Di situ saya nggak ngelihat ada peluang. Artinya banyak waktu yang kita spend, yang kita bayar buat numbuhin usaha ini. Dan justru alhamdulillah usaha ini malah ketemu dan berkembang, yaitu ketika kita udah dialokasikan di rumah. Nah, singkat cerita 1-2 tahun kita berjalannya waktu, kita usaha sendiri, kita di rumah bahasanya. Nah setelah kita jalankan di rumah, setelah kita hitung-hitung
ngelihat perbedaan antara sewa toko pinggir jalan dan kita jalankan usaha sendiri di rumah, justru untuk omset sendiri kita malah lebih bagus usaha di rumah. Karena kebetulan lokasi kami itu di dalam perumahan, jadi bahasanya kita ngerangkul untuk tetangga maupun ibu-ibu yang berbelanja bulanan. Dan ketika itu saya ngelihat ada prospek lain ketika ini di pemukiman padat banyak bocah nih, gue bilang banyak anak-anak. Mau nggak mau ini ice cream bakal ngedongkrak penjualan, gue bilang. Jadi daya tariknya toko kita itu pertama emang ngepush di penjualan sabun dan tisu. Gimana caranya, gue bilang, ibu-ibunya beli, bocahnya beli, gitu lah. Jadi mau nggak mau ibunya pasti beli sabun, tisu maupun peralatan lainnya, gak menutup kemungkinan sembako, tapi bocahnya jajan es krim nih, gue bilang. Nah, gimana bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya kalau nggak ngopi, ngerokok, ya makanya mie, gue bilang. Jadi mulai dilengkapin waktu itu. Nah, mungkin seperti itu aja perjalanan dari kami. Yang mau menjalankan usaha, jangan berpikir panjang, take action and do it, that's it, gue bilang. Ya, mungkin seperti itu saja sharing dari kami mengenai perjalanan toko Senja Cirebon. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. See you.